Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya Masjid Nurul Islam Bukit Cemara 7. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan kenikmatan yang terus tercurah kepada kita bersama, termasuk pada malam hari ini. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir ke masjid yang kita cintai bersama ini untuk mengisi malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, pada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Ta'ala berfirman, wa a'iddu lahum, dan hendaknya kalian mempersiapkan untuk mereka mastata'tum, dari apa-apa yang bisa kalian siapkan, min quwwah, dari berbagai macam kekuatan, wa min ribatil khayl, dan kuda-kuda perang, yang dengan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang dengan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Al-Quran ada surat di dalamnya, surat Al-Anfal, Bapak Ibu, yaitu surat tentang rampasan perang. Ini bukan berarti Islam agama perang. Islam adalah agama yang membawa kedamaian. Kenapa ada surat Al-Anfal? Ya, ini sudah sesuai dengan sunnatullah, bahwa kalau kita kepingin aman, kita harus siap senjatanya. Di berbagai bidang ilmu kemiliteran atau strategi perang dan lain sebagainya mesti bahas itu. Siapa yang kepingin aman, maka dia harus siapkan senjata. Itu bukan saya yang ngomong, tapi Pak Prabowo waktu debat Pilpres. Dan waktu itu beliau jadi Menhan, ya kan? Makanya anggaran Menhan kan tidak dikurangi banyak-banyak, efisiensi anggaran. Kenapa? Karena sangat logis. Kita bisa lihat Palestina dan Israel. Coba Israel itu jajarkan sama Korea Utara yang punya nuklir, kan gak macam-macam ya dengan Palestina. Kenapa? Karena punya kekuatan. Itu secara logis sederhana saja seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kekuatan apa yang kita siapkan bagi bangsa Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, yang kekayaan alamnya begitu luar biasa banyak, menjadi sumber energi terbarukan yang terbesar, yang nanti kalau energi-energi di negara subtropis itu habis, ngeliriknya ya ke sini. Ya, kalau kita ngomong tentang geopolitik global, itu kuliahnya pernah menyampaikan Menteri Panglima TNI, ya, perang energinya yang mengarah ke negara khatulistiwa termasuk Indonesia. Nah, Indonesia, Bapak Ibu dirahmati Allah, kaitannya dengan wa'idullahu mastata'tum min quwwah sebagai negeri muslim terbesar, walaupun hari ini sudah diungguli sama Pakistan, tapi masih yang terbesar, nomor 2 di dunia. Itu perlu mempersiapkan segala sesuatu. Karena menjadi pemimpin dunia itu syaratnya yang kuat. Sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala menyampaikan tentang kisahnya Talut yang perang melawan Jalut. Kenapa Talut itu bisa menjadi raja dan bisa mengalahkan Jalut yang raksasa besar-besar pasukannya? Karena bastotan fil ilm wal jism. Itu Allah Ta'ala sampaikan, dia dijadikan raja karena bastotan fil ilm wal jism, dan menang karena bastotan fil ilm wal jism. Kuat, diberi keunggulan ilmu dan fisik. Jadi punya kekuatan. Nah, ngomong tentang fisik ini Bapak Ibu dirahmati Allah.
Satu, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang kuat. Sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mukmin yang lemah. Jadi kita harus punya usaha untuk jadi kuat secara fisik, secara ilmu, secara iman dan seterusnya. Juga di ayat lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Nisa, An-Nisa ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Hendaklah orang-orang itu merasa khawatir, merasa takut, andai kata mereka meninggalkan generasi penerus yang lemah. Jadi ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai meninggalkan generasi penerus yang lemah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita lihat fakta bahwa Indonesia secara fisik adalah negara dengan tinggi badan 10 besar yang terendah di dunia. Dari tinggi badan. Bahwa tinggi badan kok rasis banget boten. Ini kita ngomong ilmu. Ketika kemerdekaan, tinggi badan orang Indonesia dengan orang Korea Selatan itu selisihnya cuma 5 cm. Tapi tahun 2000-an selisihnya tambah besar jadi 12 cm. Rata-rata tinggi badan laki-laki dewasa di Indonesia dibandingkan dengan Korea Selatan. Tinggi badan ini salah satu kekuatan. Buktinya kan tahun 2002 Korea Selatan hampir juara Piala Dunia sepak bola. Zamannya Pak Jisoo. Mas-mas masih ingat Pak Jisoo yang main di MU. Itu kan luar biasa, mau lari dari box to box katanya dalam sepak bola itu, dari kotak belakang, kotak depan, dari depan ke belakang lagi lari itu 90 menit kuat. Dan rata-rata begitu pemain Korea Selatan. Indonesia 45 menit. Separuhnya sudah ngos-ngosan, makanya akhirnya harus impor pemainnya, naturalisasi. Tinggal 3 yang asli Indonesia. Jadi kita kalau ngomong konteks kekuatan fisik, nah, satu tinggi badan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, adalah aktivitas fisik memang kita sangat lemah. Indonesia itu adalah negara yang paling malas jalan kaki. Dengan rata-rata jalan kaki 3.000 langkah per hari. Kalau Korea minimal 6.000 sampai 10.000 langkah. Sehingga postur tubuhnya bagus, fisiknya kuat. Selain itu dari sisi nutrisi Bapak Ibu ada riset 1969 sampai tahun 2000-an itu ada lonjakan konsumsi sayur, buah-buahan dan susu serta protein tinggi, nutrisi dan makanan dengan protein tinggi itu di Korea Selatan. Kita telusur ternyata negaranya punya kebijakan. Tahun 50-an itu ada kebijakan negaranya tentang satu keluarga 1 liter susu harus diminum maksudnya. Satu keluarga minum 1 liter susu, jadi dibagi satu keluarga minimal minum susu. Jadi langsung tinggi badannya itu secara tahunan jadi gapnya semakin. Sementara Indonesia monoton, justru menurun konsumsi sayur, konsumsi buah, kebanyakan konsumsi gula. Nah ini ternyata ya efeknya kemana-mana. Ya dari sisi stamina semakin, karena gula itu kalau kebanyakan baik. Karena Rasulullah SAW itu juga menyampaikan, "Mama abna Adam wi'a'an syarrun min batni." Jadi tidak ada satu bejana yang lebih berbahaya jika diisi penuh kecuali perut. Jadi keluarkan gula. Dan yang paling parah itu kan gula. Gula itu dari nasi, sego, dari mie, dari macam-macam itu, kerupuk, itu dominan. Lah no iku Pak ini arek kos Pak. Jadi kita doakan mudah-mudahan dapat rezeki. Tapi sebenarnya sangat bisa kita melihat. Sangat bisa karena sayur itu juga murah. Tomat
pas panen 5.000 sak kilo sama tuku 50.000 10 kilo sesama. Itu tomat di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi nutrisi berpengaruh. Dan sebenarnya Allah Ta'ala juga telah firmankan itu dalam Al-Quran. Ya, walaupun ini kaitannya adalah dengan nikmat Allah yang begitu besar dalam surat Al-Baqarah juga. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa wa anbatna fiha habban wa 'inaban wa qadban wa zaytunan wa nakhlan wa hada'iqa ghulban wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'anamikum. Hendaknya manusia memperhatikan apa yang ia makan. Allah telah menurunkan hujan dari langit, begitu curahan hujan yang begitu banyak. Kemudian tanahnya jadi gembur, mudah terbelah dengan munculnya kecambar-kecambar tanaman. Setelah itu Allah tumbuhkan berbagai sayuran, ada anggur, kemudian buah, ada nahal, ada kurma, ada zaitun, kemudian ada berbagai macam fakihatan, berbuah-buahan, dan rumput-rumputan, semuanya untukmu dan untuk yang terang. Lah kok yang buat produk herbal, saya nggak sebut merek, yang aneka macam sayur dan buah itu Amerika. Dan itu dikonsumsi orang Indonesia, sedikit orang Indonesia. Tapi yang kebanyakan mereka edarkan ke Eropa, ke Asia Timur dan sebagainya, dan kualitasnya termasuk Ronaldo yang sampai usia 40 tahun golnya sudah hampir 1.000 gol, kuat fisiknya. Padahal ayatnya rumusnya ada di Quran, Masya Allah. Ya Islam perlu, ya kita sebagai umat Islam secara iman harus kuat, secara ilmu pengetahuan teknologi perlu kekuatan, dan secara fisik harus kuat. Dan resepnya sudah ada di juga dalam Al-Quran, termasuk bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup itu. Maka karenanya jamaah rahimahullah, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita berupaya selain Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan bagi kita rezeki berupa makan dan sebagainya, kita atur makan kita, terutama generasi penerus kita. Jangan sampai mereka nggak doyan sayur. Sederhana, jangan sampai nggak doyan sayur. Karena anak-anak kita sekarang konsumsi makanan ultra proses foodnya itu terlalu banyak. Makanan yang terlalu banyak diproses sehingga tersisa itu tinggal garam sama gula. Ya, misalkan daging ayam tapi sudah diremat-remat, sudah di mendol ayam apa namanya, Pak? Nugget ya, nugget. Itu. Dan sebagainya sudah ultra proses food semua. Mendol ayam. Mendol ayam itu baru lagi. Ya. Jadi seperti itu. Maka jamaah rahimahumullah, generasi terus kita harus kuat. Mereka harus kita beri asupan nutrisi yang telah Allah sediakan di muka bumi ini dengan sebaik-baik. Dengan berupaya kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diberikan kekuatan menjadi generasi yang kuat. Dan paling akhir, marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan istiqomah di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah dan meneladani apa yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan dalam kehidupannya, baik sebagai personal beliau dalam kehidupan kesehariannya, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah amal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.